Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Menantuku Aneh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Neng, kamu kenapa? Wajahmu terlihat pucat seperti itu. Tanya ibu sembari mengetuk pintu. Aku sangat bingung harus menjawab apa. Selain itu, aku juga masih merasa ngeri saat teringat kejadian tadi. Gue putuskan untuk memejamkan mata. Semoga saja setelah nanti semuanya akan lebih membaik. Neng. Tiba-tiba terdengar suara bapak sembari mengetuk pintu kamar. Karena masih merasa takut dan bingung, aku memutuskan untuk mengabaikan suara panggilannya. Ajat, Pitaloka. Tiba-tiba terdengar suara teriakan ibunya Asep sembari menggedor pintu. Aku langsung membuka mata dan beranjak dari tempat tidur untuk mengintip dari balik gorden kamar. Kulihat Binina datang bersama Asep. Wajah Binina tampak dipenuhi amarah. Padahal biasanya ia selalu bersikap manis pada keluarga kami. Karena penasaran, aku segera keluar dari kamar untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Ada apa, Nina? Tanya ibu. Suami saya meninggal di rumpun bambu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap ibu dan bapak yang tampak terenyak. Bagaimana bisa? Tanya bapak. Aku tadi melihat ayahku berjalan bersama Kinanti ke rumpun bambu. Awalnya aku mau mengikuti mereka, tapi tiba-tiba ada ular yang menghalangi jalanku. Setelah lumayan lama, aku berusaha mengusir ular itu. Aku langsung berlari menuju rumpun bambu. Setibanya di sana, aku sangat terkejut saat melihat ayahku bergelimang darah dengan mata membelalak dan mulut yang menganga, ucap Asep. Alat vital suami saya juga hilang. Terdapat bekas gigitan di sana. Sebenarnya apa yang terjadi, Kinanti? Saya tidak tahu. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku benar-benar takut untuk mengatakan semuanya. Setelah itu kami semua bergegas menuju rumah Asep. Setibanya di sana, ayah dan ibu tampak tercengang dengan kondisi Mang Ohir. Kinanti, sebenarnya apa yang terjadi? Binina kembali bertanya. Saya gak tahu, Bi. Lagi-lagi aku tak memiliki keberanian untuk jujur. Kinanti, pasti kamu kan yang membunuh ayahku? Tanya Asep. Jangan menuduh tanpa bukti. Mustahil anak saya melakukan hal sekeji itu, ucap bapak. Sejak kejadian itu, Asep tak mau lagi berteman denganku. Beberapa hari setelah itu, saat pulang sekolah bersama Farida, aku diganggu oleh Hera dan Lilis, kakak kelas yang terkenal sangat usil. Mereka sengaja mendorong kami hingga terjatuh ke sawah. Lalu keesokan harinya, terdengar kabar dua kakak kelasku yang nakal itu mengalami demam tinggi dan terdapat bekas tangan berwarna biru di sekujur tubuhnya. Di hari yang berbeda-beda, saat aku tengah bermain seorang diri di halaman rumah kosong, Darmawan mendekatiku, lalu tiba-tiba mencium pipiku. Karena terkejut, aku langsung berlari pulang sambil menangis. Keesokan harinya, terdengar kabar Darmawan mengalami demam dan terdapat bekas tangan berwarna biru yang sama persis seperti yang terjadi pada Hera dan Lilis. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mau mendekatiku. Bahkan Farida juga ikut menjauhiku, padahal dia adalah sahabat yang paling dekat denganku. Saat SMA,
Semuanya nyaris berubah. Perlahan banyak orang yang mau berteman denganku. Aku sangat senang karena akhirnya bisa kembali berinteraksi dengan orang lain selain bapak dan ibu. Tak hanya memiliki banyak teman, tapi aku juga disukai oleh para guru. Namun, rupanya tak semua orang bisa menyukaiku. Ada beberapa di antara mereka yang membenciku tanpa sebab. Lalu seperti biasa, mereka yang berniat menggangguku selalu mengalami nasib sial. Hingga akhirnya aku kembali dikucilkan dan dianggap pembawa sial. Bu, sebenarnya kenapa semua orang yang berniat buruk kepadaku selalu bernasib sial? Apakah aku memiliki sosok pelindung? Tanyaku pada ibu. Tentu saja, mungkin karena kamu rajin beribadah, makanya Allah mengirimkan malaikat yang selalu melindungimu. Malaikat? Tapi sosok yang melindungiku itu wajahnya sama persis denganku. Selain itu, dia juga memiliki tanduk. Tiba-tiba ibuku langsung terhenyak saat mendengar penuturanku. Apa kamu bilang? Wanita bertanduk? Iya bu, dia siapa ya? Apa dia sering menampakkan wujudnya padamu? Hanya sekali, saat aku nyaris dilecehkan oleh Mang Ohir. Apa? Apa kamu bilang? Dilecehkan Mang Ohir? Akhirnya aku menceritakan kejadian di rumpun bambu saat aku masih berusia 9 tahun. Ibu tampak tercengang saat aku mengatakan bahwa aku melihat sosok perempuan bertanduk yang memakan alat vital Mang Ohir, hingga membuatku merasa ngeri setiap kali mengingat kejadian itu. Kinanti, jujur saja, ibu sendiri tak bisa menjelaskan semuanya lebih detail. Tapi mulai sekarang, sebisa mungkin kamu harus menahan amarah. Maksud ibu gimana? Aku gak ngerti. Dulu, almarhumah nenek kamu adalah orang yang sangat lemah lembut dan jarang sekali marah, meskipun banyak orang yang menyakitinya. Hingga suatu hari ibu bertanya, apa alasan nenekmu seperti itu? Apa alasannya bu? Nenekmu cuma bilang, kalau dia marah, maka orang yang mengganggunya akan kehilangan nyawanya. Kenapa bisa seperti itu? Nenek kamu tidak pernah menjelaskan apapun saat ibu bertanya banyak hal tentang keanehan tersebut. Hingga saat nenekmu meninggal, ibu pernah menemukan lukisan wanita yang wajahnya sama persis seperti nenekmu, tapi dia memiliki 2 buah tanduk. Kenapa hal tersebut sama persis seperti yang ku alami, bu? Ibu juga gak ngerti, nak. Apakah ibu juga mengalami hal yang sama seperti yang aku dan nenek alami? Ibu menggeleng. Tidak, nak. Jawaban ibu membuatku masih bertanya-tanya. Tetapi yang bisa aku lakukan saat itu hanyalah menuruti ucapan ibu untuk berhati-hati saat marah. Aku juga lebih giat beribadah dan rajin membaca Al-Quran. Karena setiap kali mengingat sosok misterius itu, aku sering ketakutan. Makhluk tersebut memang tak pernah lagi menampakkan diri kepada aku. Selama ini aku belum pernah sama sekali berkomunikasi dengannya. Namun, meskipun tak terlihat, tapi aku masih bisa merasakan keberadaannya. Kinanti, kalau makan tuh ucapkan bismillah. Masa gadis kurus kamu bisa menghabiskan makanan 3 piring? Ucap ibu suatu hari. Aku sudah membaca bismillah kok bu. Sebenarnya aku juga merasa heran dengan diriku. Aku sering merasa lapar dan sangat rakus, padahal tubuhku lumayan kurus. Bu, apa tidak sebaiknya aku diruqyah saja? Takutnya ada jin yang selalu mengikutiku. Bapak dan ibu menyetujui usulanku. Aku sempat dibawa kepada seorang kiai untuk diruqyah. Saat Pak Kiai juga kedua orang tuaku membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tak ada reaksi apapun. Apa Pak Kiai bisa melihat jin yang mengikuti saya? Tanyaku setelah aku selesai dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib.
Tapi saya merasa ada sosok misterius yang selalu mengikuti saya. Setelah itu, aku dan ibu menceritakan semuanya tentang rahasia yang selama ini aku sembunyikan dari banyak orang. Tentang sosok misterius yang selalu melindungiku. Dia tidak akan membahayakanmu. Sikapnya tergantung kamu. Jika kamu jahat, maka dia juga akan jahat. Jika kamu baik, maka dia juga akan baik, ucap Pak Kiai. Apa saya tidak perlu mengusirnya? Tidak perlu. Hanya saja kamu harus lebih berhati-hati dalam menahan amarah. Ucapan Pak Kiai tidak jauh berbeda dengan yang diucapkan ibu. Aku harus bisa menahan amarah agar tidak berakibat fatal pada orang lain. Beberapa tahun kemudian, aku lulus SMA dengan nilai paling tinggi, sehingga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Awalnya ibu tidak setuju, tapi karena aku bersikeras, akhirnya ibu menyetujuinya. Di Jakarta aku tinggal di sebuah kos-kosan putri. Semuanya berjalan baik, karena teman-teman satu kosan sangat baik dan ramah. Selain itu, aku juga memiliki banyak teman di kampus. Suatu hari, saat aku pulang dari kampus seorang diri, sebuah motor melaju ke arahku lalu tiba-tiba menjambret tas milikku. Hal tersebut sontak membuatku terkejut dan berteriak histeris. Namun, sayangnya jalanan tersebut sangat sepi, hingga tak ada siapapun yang dapat menolongku. Dengan langkah gontai, aku mencari tukang ojek atau kendaraan umum lainnya. Untunglah, tidak lama kemudian aku bertemu dengan seorang tukang ojek. "Bang, barusan saya tadi habis dijambret. Ayo kita kejar mereka. Siapa tahu masih bisa ketemu." "Saya sih siap aja, asal ongkosnya sesuai." Aku menyetujuinya, lalu bergegas naik ke motor tersebut. Setelah lumayan jauh melaju, tiba-tiba aku melihat kerumunan. Karena penasaran aku langsung masuk ke kerumunan itu. Lalu kulihat dua lelaki yang tadi menjambretku telah terbaring bersimpah darah dan tak bernyawa. "Apa yang terjadi pada mereka?" tanya aku. "Motor mereka bertabrakan dengan truk. Mereka adalah orang yang menjambret saya. Ini tas saya," ucapku sembari hendak meraih tas milikku. "Apa buktinya kalau tas ini milikmu?" tanya seorang lelaki. "Dalam dompet itu ada kartu mahasiswa milik saya." Setelah menemukan kartu yang kusebutkan, akhirnya lelaki itu menyerahkan tas tersebut kepada aku. Setelah kejadian itu, aku mempelajari karate. Aku berharap dengan bisa bela diri, sosok misterius itu tak lagi ikut campur dengan kehidupanku. Waktu terus berlalu. Semuanya berjalan baik karena tak ada yang berani menggangguku, sehingga tak ada lagi korban jiwa karena sosok misterius itu. Hingga akhirnya aku berkenalan dengan seorang lelaki baik hati bernama Ervan. Mas Ervan tak hanya berparas tampan, tapi dia juga memperlakukanku dengan sangat sopan. Itulah sebabnya aku sangat menaruh hati kepadanya. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat. Dan akhirnya ia melamarku setelah dirinya bekerja di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Awalnya hubungan kami tidak direstui oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya. Namun karena aku berusaha untuk mengambil hati ibunya, akhirnya kami mendapatkan restu. Setelah berhasil menikah, rupanya semuanya tak semudah yang kubayangkan. Ibu mertuaku tampak sering cemburu setiap kali Mas Ervan memberikan perhatian kepada aku. Meskipun tak nyaman dengan sikapnya, tapi aku berusaha untuk menjadi menantu yang baik untuknya. Selain itu, aku juga berusaha untuk tidak marah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada wanita yang telah melahirkan suamiku itu. Meski aku bisa merasakan bahwa ibu mertuaku itu membenciku, tapi aku akan berusaha mengambil hatinya agar ia benar-benar menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Suatu hari, aku dan ibu mertua disekap oleh seorang penculik. Hingga akhirnya penculik tersebut mengalami nasib yang sangat tragis. Jujur saja aku sangat khawatir jika ibu mertua mengatakan hal tersebut pada suamiku.
hingga suamiku bersikap berbeda padaku. Kinanti memiliki jin pelindung. Orang yang menculik kami meninggal dengan cara yang sangat tragis, ucap ibu pada Mas Ervan dan ayah. Akhirnya kekhawatiranku terbukti. Kulihat ayah mertua juga Mas Ervan menatapku dengan tatapan aneh. Mbak, jangan fitnah sembarangan. Masa perempuan sebaik Kinanti bersekutu dengan jin? Itu mustahil, ucap Mama Rihana. Istri kedua yang mertuaku itu sejak awal memang selalu bersikap ramah dan tampak ingin dekat denganku. Sikapnya memang sangat baik dan keibuan. Hanya saja sebagai perempuan, aku tak menyukai kelakuannya yang telah diam-diam menikah dengan seorang lelaki beristri. Saya tidak fitnah, karena saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Penculik itu bersimbah darah dan kehilangan alat vitalnya. Kinanti, apa yang dikatakan ibu benar? Tanya Mas Ervan. Memang benar penculik itu meninggal dengan cara yang tragis, tapi bukan aku pelakunya. Memang bukan kamu, tapi jin peliharaan kamu, ucap ibu mertua. Apa benar kamu bersekutu dengan jin? Tanya Mas Ervan dan ayahnya serentak, sembari menatapku penuh tanya. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Bu Heni. Mbak Heni, kamu kenapa sih benci banget sama Kinanti? Kasihan dia difitnah terus, ujar Rihana yang seperti biasa selalu sok baik di hadapan semua orang. Kinanti, mending kamu jujur aja sama kita semua. Apa kamu bersekutu dengan jin? Tanya aku. Enggak Bu, sudahlah, gak usah berkelit lagi. Ibu pernah diteror oleh sosok yang menyerupai kamu. Dia sangat menyeramkan. Tolong Bu, jangan lagi menyudutkan Kinanti. Aku sangat mempercayainya, ujar Ervan yang seperti biasa akan membela Kinanti. Lagi-lagi kamu memfitnah Kinanti, ujar suamiku dengan wajah masam. Coba kalian pikir, lelaki yang menculik kami tiba-tiba kehilangan alat vitalnya. Lalu sebelum mengembuskan nafas terakhir, ia sempat mengatakan bahwa Kinanti adalah wanita siluman. Tiba-tiba Ervan dan suamiku terdiam lalu saling bertatapan. Kita tidak bisa menuduh Kinanti tanpa bukti, ujar Rihana. Ngapain kamu ikut-ikutan ngomong? Kamu bukan bagian dari keluarga ini, bentakku. Dia adalah istri sahku, jadi dia memiliki hak untuk bicara. Wajahku langsung masam saat suamiku terus membela wanita pelakor itu. Mas, Kinanti itu mengingatkan pada anakku yang sudah meninggal. Selain itu, aku juga sangat yakin jika Kinanti tak seperti yang Mbak Heni tuduhkan, ujar Rihana yang selalu saja cari perhatian pada suamiku. Iya sayang, Mas setuju kok sama kamu. Ervan, kamu percayakan sama ibu? Kinanti itu rajin beribadah. Dia gak mungkin bersekutu dengan jin. Ucapan mereka benar-benar membuatku kesal. Aku langsung beranjak dari tempat duduk, lalu bergegas menuju kamar untuk membereskan pakaian. Tak ada gunanya aku tetap berada di sini. Toh semua orang selalu saja menyudutkanku. Aku memang sangat mencintai suamiku, tapi kini dia tak lagi menginginkanku. Jadi untuk apa aku terus mengemis cintanya? Aku masih memiliki rumah peninggalan kedua orang tuaku. Lebih baik aku tinggal di sana saja. Mbak mau kemana? Tanya Rihana saat aku hendak pergi sembari membawa koper. Saya akan pergi dari rumah ini biar kamu puas. Sepertinya Mbak salah paham. Aku sama sekali tidak menginginkan Mbak pergi dari sini. Terserah. Intinya saya sudah muak. Ibu mau kemana? Tanya Ervan dan Kinanti yang langsung menghambur ke arahku. Kamu sudah tak percaya lagi sama ibu. Jadi tak ada gunanya ibu tinggal di rumah ini. Maafkan Ervan Bu. Ervan sangat menyayangi ibu. Tapi Ervan juga gak mau kehilangan Kinanti. Bu, maaf karena sudah membuat ibu tak nyaman. Kinanti janji akan selalu menuruti semua ucapan ibu. Kinanti sayang sama ibu. Tolong jangan pergi. Kinanti,
Jujur saja saya takut serumah dengan wanita pengabdi setan sepertimu. Jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Jangan, Bu. Kinanti mohon. Kinanti bersumpah tidak seperti yang ibu tuduhkan. Mbak Heni, tolong jangan pergi. Saya janji tidak akan membuat Mbak merasa tidak nyaman dengan sikap saya. Tapi Mbak jangan pergi ya. Ucap Rihanna hingga membuatku mengernyitkan dahi. Kinanti dan Rihanna sama saja. Dua-duanya seperti ular berkepala dua. Mereka sok baik, padahal hatinya busuk dan mengerikan. Ngapain kamu menghalangi saya? Bukankah kamu senang jika saya pergi? Kalau boleh jujur, saya merasa bersalah karena telah merebut suami Mbak. Tapi saya sudah terlanjur mencintainya. Jadi saya harap Mbak jangan pergi dari rumah ini, karena saya bertekad untuk menjadi madu yang baik untuk Mbak. Heni, sebenarnya kamu kenapa tiba-tiba mau pergi? Aku sudah muak sama kamu, Mas. Kamu sudah berselingkuh, lalu sekarang kamu terus-menerus membela wanita pelakor itu. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga mengkhianatiku dengan berselingkuh dengan tukang ojek, lalu berkali-kali mentransfer uangku? Lagi-lagi dia mengungkit kesalahanku hingga aku tak berkutik. Sudahlah, Mas. Jangan lagi mengungkit kesalahan Mbak Heni. Lebih baik sekarang Mas bujuk Mbak Heni agar tidak meninggalkan rumah ini. Pelakor, ngapain kamu sok manis begitu? Menjijikan. Wajar saja jika Mbak membenciku. Aku sadar kalau aku salah. Mungkin ini terlambat. Tapi aku mohon, maafkan aku, Mbak. Maafkan. Ujarnya sembari berlutut dan meneteskan air mata. Heni, di sini Mas yang salah. Kalau begitu Mas minta maaf. Mas mohon, kamu tidak perlu pergi dari rumah ini. Oke? Tapi aku mau kamarku kembali. Baik, Mbak. Aku akan mengembalikannya. Ujar Rihanna yang tiba-tiba mengalah. Aku juga mau. Suamiku tidur bersamaku selama seminggu. Oke, Mbak, aku setuju. Ujar Rihanna. Senyumku langsung tersungging saat melihat mereka semua memelas menahan kepergianku. Inilah yang aku inginkan selama ini. Rasanya aku menyesal tidak melakukannya sejak lama. Setelah itu aku kembali menempati kamar lamaku. Lalu suamiku membantu mengeluarkan semua barang-barang Rihanna dan memindahkan ke kamar tamu. Lalu setelah itu kami semua langsung beristirahat karena merasa sangat lelah dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya aku pergi ke salon untuk memanjakan diri. Aku ingin terlihat jauh lebih cantik dari maduku itu. Lalu setelah memanjakan diri seharian, aku bergegas ke mall untuk membeli lingerie yang akan kukenakan nanti malam. Aku sengaja pergi sendiri karena sudah tak percaya lagi pada Kinanti. Aku merasa selalu dalam bahaya setiap kali dekat dengan menantuku itu. Saat malam tiba, aku sengaja berdandan cantik dan menggunakan lingerie, lalu menunggu suamiku di kamar. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Bu, makan dulu. Terdengar suara Kinanti sembari mengetuk pintu kamar. Ibu sedang diet, jawabku tanpa membuka pintu kamar. Malam semakin larut. Akhirnya terdengar suara suamiku yang tampaknya baru pulang. Gegas aku membukakan pintu kamar untuknya saat terdengar ketukan pintu. Kenapa pulangnya kok malam banget? Tanyaku. Tadi lembur, jawabnya santai sembari membuka pakaiannya. Aku langsung menyerahkan piyama untuk berganti pakaian. Sudah makan? Aku kembali bertanya. Sudah, tadi Mas makan malam bersama Pak Antoni, sekalian membahas proyek. Kalau begitu, berbaringlah, biar aku pijitin. Ia mengangguk, lalu segera tengkurap. Setelah itu aku segera memijat bahunya. Pijatan kamu masih seenak biasanya ya. Selain itu, kamu kok juga terlihat sangat cantik malam ini. Pujiannya sembari meraih tanganku lalu mengecupnya. Setelah itu, ia bangun lalu mendekatkan wajahnya.
Lalu kami saling melepaskan rindu layaknya pasangan yang tengah dilanda asmara. Malam ini ia begitu memperlakukanku dengan istimewa, hingga aku berhasil mendapatkan kepuasan darinya. Lalu setelah beberapa saat kemudian, kami sama-sama terkulai lemas tanpa tertutupi sehelai benang pun. "Terima kasih ya sayang," ujarnya sembari menciumi keningku. Aku mengangguk, lalu segera terlelap karena merasa sangat lelah setelah semua energi terkuras habis. Beberapa jam berlalu. Tiba-tiba aku terbangun karena sangat haus. Kulihat jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Gegas aku berpakaian lalu berjalan menuju ke dapur. Setibanya di sana, aku langsung berteriak histeris saat melihat suamiku terbaring di lantai dengan bergelimangan darah. Lalu yang membuat aku semakin tersentak adalah saat kulihat dirinya tak mengenakan celana. Lalu alat vitalnya telah menghilang. Seperti apa yang terjadi pada lelaki yang telah menculikku dan Kinanti? Ah! Aku kembali berteriak histeris hingga memecah keheningan pagi. Siapa yang melakukannya? Apakah semua ini ulah jin milik Kinanti? Tapi mengapa ia harus melakukannya pada suamiku? Padahal suamiku saat menyayangi Kinanti seperti anak kandungnya sendiri. Ada apa, Bu? Kenapa ibu berteriak-teriak? Tanya Ervan sembari mengucek kedua bola matanya. Itu, lihat ayahmu, ujarku sembari menunjuk tubuh suamiku yang bersibah darah. Ayah! Teriaknya histeris sembari memegangi pergelangan tangan suamiku. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Kenapa bisa seperti ini? Ibu juga gak tahu. Tadi pas mau ke dapur, tiba-tiba ayah kamu sudah seperti ini. Ayo, kita bawa ayah kamu ke dokter, lanjutku. Tapi nadinya sudah tidak berdenyut lagi, Bu, ujarnya sembari meneteskan air mata. Ada apa ini? Tanya Kinanti yang langsung datang. Iya, ada apa ini pagi-pagi kok ramai banget? Tanya Rihana yang juga langsung keluar dari kamarnya. Aku tak mampu berkata-kata hingga keduanya langsung berteriak histeris saat melihat tubuh suamiku yang bergelimang darah. Kinanti, semua ini pasti perbuatanmu. Ini pasti perbuatan kamu kan? Hah? Bisa-bisanya kamu membiarkan jin peliharaanmu menghilangkan nyawa suami saya, ujarku sembari menangis terseduh-seduh. Rasanya menyakitkan saat menyadari bahwa lelaki yang sangat aku cintai kini sudah tak bernyawa lagi. Padahal tadi malam kami menghabiskan malam yang begitu indah. Bu, kenapa sih ibu selalu menuduh Kinanti? Untuk kesekian kalinya Ervan berusaha melindungi istrinya. Yang aneh itu, padahal kini ayahnya sudah tak bernyawa akibat jin peliharaan Kinanti. Siapa yang tega melakukan semua ini pada suamiku? Rihana langsung menangis meraung-raung sembari menatap suamiku yang mengenaskan. Sebenarnya saat itu Kinanti pernah memergoki ibu dan Yogi berselingkuh. Karena panik, Yogi tak sengaja menghilangkan nyawanya. Lalu setelah itu membuang Kinanti ke sumur. Namun keesokan harinya dia sudah ada di rumah ini dengan keadaan segar bugar. Hah? Apa ibu bilang? Ervan tampak terkejut saat mendengar penuturanku. Dia itu wanita siluman. Berkali-kali Yogi mencoba mencelakainya hingga kehilangan nyawanya, tapi dia kembali hidup seolah tak terjadi apa-apa. Akhirnya aku keceplosan mengatakan rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Mbak kenapa jahat sekali sih? Bisa-bisanya Mbak mencoba membunuh Kinanti. Apa jangan-jangan Mbak juga yang membunuh Mas Hermawan? Hah? Tanya Rihana tiba-tiba. Kenapa kamu malah menuduh saya? Pelakunya adalah Kinanti. Bu, jujur saja aku terkejut semua mendengar penuturan ibu. Bisa-bisanya ibu dan selingkuhan ibu berniat untuk membunuhku. Apa salahku sama ibu? Lalu sekarang
Tiba-tiba ibu menuduhku tanpa bukti, ucap Kinanti sembari menitikkan air mata. Mas Hermawan, bangun mas. Kenapa kamu meninggalkan aku, mas? Tiba-tiba Rihanna menangis terseduh-seduh di samping tubuh suamiku yang tak bernyawa. Kalian semua tak perlu saling menyalahkan. Semuanya akan terungkap oleh polisi, ujar Ervan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang polisi datang, lalu segera melakukan penyelidikan. Kami semua dimintai keterangan, bahkan diperiksa sidik jari. Di tubuh korban ada sidik jari Bu Heni dan saudara Ervan, ujar penyidik setelah berhasil mencocokkan sidik jari kami semua. Aku sedikit kecewa dengan ucapan polisi, karena seharusnya sidik jari Kinanti yang ditemukan di tubuh suamiku. Karena semalaman kami tidur bersama, jadi wajar jika ada sidik jari saya di tubuhnya, ujarku. Saat kejadian, saya langsung memegangi tangan ayah untuk memeriksa denyut nadinya, ujar Ervan. Setelah itu, polisi melarang kami pergi kemanapun karena penyelidikan masih akan terus dilakukan. Pelakunya dia, Pak. Dia itu aneh. Dia punya jin peliharaan, ujarku sembari menunjuk Kinanti. Kami tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti, apalagi tidak terdapat sidik jari saudari Kinanti di tubuh korban. Selain itu, kami juga tidak percaya tahayul. Aku hanya bisa menghela napas kesal saat mendengar penjelasan polisi. Hingga akhirnya, jenazah suamiku diurus sesuai syariat. Air mataku tak berhenti menetes saat melihat tubuhnya dikebumikan. Sementara Rihanna tampak berkali-kali histeris, bahkan tak sadarkan diri. Sementara Kinanti hanya diam tanpa menitikkan air mata. Aku sangat yakin dia pelakunya. Tapi bagaimana caraku untuk membuktikan pada semua orang agar dia segera mendekam di penjara atas perbuatannya? Setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan, polisi menduga suamiku dibekap dengan obat bius. Lalu pelaku langsung memutilasi alat vitalnya. Saat itu kami semua tengah terlelap, sehingga tak menyadari kejadian tragis tersebut. Semua masih menjadi teka-teki karena belum ada barang bukti yang mengarah pada pelaku. Di saat semua orang bertanya-tanya siapa pelakunya, hatiku mengatakan bahwa pelakunya adalah Kinanti. Dan aku berjanji akan mencari bukti untuk menjebloskan dia ke dalam penjara. Sekarang Mas Hermawan sudah tiada, jadi tak ada gunanya lagi saya di rumah ini, ujar Rihanna sembari menangis terseduh-seduh. Saya udah gak peduli kalau kamu mau pergi dari rumah ataupun tidak, jadi gak usah nambah pusing, jawabku. Tante Rihanna tak boleh pergi dari rumah ini sebelum pelakunya bisa tertangkap, ujar Ervan tiba-tiba. Saya gak mungkin melakukannya karena saya sangat mencintai ayahmu. Setelah sekian lama saya membiarkan hati saya kosong, lalu kini di saat saya kembali jatuh cinta, kenapa saya malah harus kembali kehilangan orang yang saya cintai? Pelakunya pasti salah satu dari kita. Jadi tak ada siapapun yang boleh meninggalkan rumah ini. Jika ada yang berniat pergi, maka dialah orangnya, ujar Kinanti yang sejak tadi hanya diam. Gak perlu cari kambing hitam. Kamu pelakunya. Kamu juga yang telah membunuh Yogi. Harusnya kamu sekarang mendekam di dalam penjara, bentakku. Selain Kinanti, ibu juga tante Rihanna bisa saja yang pelakunya, ucap Ervan yang membuatku seketika terperangah. Bisa-bisanya putra sematawayangku memasukkan aku ke dalam daftar tersangka. Ervan, ibu gak mungkin membunuh ayah kamu karena ibu sangat mencintai ayahmu. Tapi bisa saja ibu memiliki dendam karena ayah lebih perhatian pada tante Rihanna
Bukankah akhir-akhir ini hubungan ibu dan ayah memanas? Bahkan beberapa hari lalu ibu sempat berniat untuk pergi dari rumah ini. Astaga Irfan, bisa-bisanya kamu menuduh ibu yang telah melahirkan kamu ke dunia ini. Ibu tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Kenapa nggak bisa? Bukankah ibu sendiri kemarin mengatakan bahwa ibu dan selingkuhan ibu sempat beberapa kali berniat mencelakai Kinanti? Hah? Air mataku berhenti mengalir saat putraku terus menyudutkanku. Sikap Irfan banyak berubah sejak menikah dengan Kinanti. Mas, jangan terus menyudutkan ibu, karena kita belum menemukan bukti yang sebenarnya, ujar Kinanti yang seperti biasa bersikap sok baik kepada aku. Aku sudah sering menonton film pembunuhan di mana orang yang terlihat polos dan lugu seperti dia ternyata adalah seorang psikopat yang sesungguhnya. Ucapan Kinanti ada benarnya juga Irfan. Kita tidak bisa saling tuduh, karena bisa saja pelakunya adalah orang luar yang menyusup masuk lalu membunuh ayahmu, ucap Rihanna tiba-tiba. Seketika Irfan terdiam saat mendengar ucapan Rihanna. Sebenarnya pintu belakang saat itu tidak terkunci. Apa jangan-jangan benar ada yang menyusup lewat pintu belakang? Tanya Irfan dengan tiba-tiba. Tapi siapa yang melakukannya? Karena setahu ibu, ayah kamu tidak memiliki musuh. Apa motif pelaku dengan hanya mengambil alat vital ayahmu? Menurut ibu, satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan melakukannya hanya jin milik Kinanti. Keesokan paginya, kulihat Irfan tengah terbaring di sofa. Irfan, bangun. Aku mengguncangkan tubuhnya. Ia langsung membuka mata lalu menoleh ke arah jarum jam yang menunjukkan pukul 5.15. Astagfirullah, aku kesiangan untuk salat subuh, ujarnya sembari melipat selimut yang tadi ia kenakan. Semalaman kamu tidur di sini? Tanyaku. Iya bu, aku tersenyum puas. Akhirnya Irfan mulai menjaga jarak dengan wanita yang telah membunuh ayahnya itu. Tidak beberapa lama kemudian kulihat Kinanti keluar dari kamarnya lalu bergegas menuju dapur. Terdengar suara mesin cuci menyala. Lalu terdengar guyuran air di tempat mencuci piring. Tampaknya Kinanti tengah mencuci pakaian sembari mencuci piring seperti biasa. Aku langsung bergegas menuju ke dapur, lalu mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Ibu mau membuat sarapan? Biar aku saja bu. Nggak perlu, bisa-bisa kamu malah meracuni kami. Ya sudah, terserah ibu saja, ujarnya lalu bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Ia tampak pasrah dengan semua kata pedas yang kulontarkan tanpa sedikit pun perlawanan. Beberapa saat kemudian, aku menghidangkan nasi goreng di meja. Maaf ya mbak, karena aku bangunnya kesiangan dan gak membantu mbak, ujar Rihanna lalu duduk di tempatnya. Aku tak menghiraukan ucapannya dan lebih memilih untuk menyendokkan nasi goreng ke piring Irfan. Biar aku aja bu, ujar Kinanti. Gak apa-apa, biar ibu aja, saut Irfan dengan ekspresi dingin hingga senyumku kembali mengembang. Mas, mau dibuatkan teh manis atau kopi? Kinanti kembali bertanya. Bu, boleh nggak aku minta tolong dibuatkan teh, tapi gulanya dikit aja. Irfan mengabaikan pertanyaan Kinanti dan malah meminta tolong padaku tanpa sedikit pun menoleh ke arah istrinya. Iya Van, akan ibu buatkan, ujarku sembari bergegas ke dapur. Lalu tidak lama kemudian aku kembali sembari membawakan segelas teh untuknya. Dan
Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.